Biografi Andi Djema. Andi Djema adalah raja atau Datu Luwu, seorang tokoh Indonesia dan dinyatakan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 8 November tahun 2002. Beliau lahir di Palopo, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Januari tahun 1901 dan meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Februari tahun 1965 pada umur 64 tahun. Pada saat diangkat menjadi datu, sebelum menjadi datu, pada tahun 1919 dia memegang jabatan setingkat Wedana di Kolaka. Amanah itu diembannya hingga tahun 1923. Setelah itu dia kembali ke kota kelahirannya, Palopo, dan mempersiapkan untuk menjadi datu. Sejak saat itu dia mulai mengenal paham nasionalisme. Dia dipercaya memimpin sebuah organisasi yang merupakan cabang dari sebuah politik di Jawa. Karena kepemimpinannya itulah, segala kegiatannya diawasi oleh Belanda. Pada tahun 1935, ketika Andi Kombo, ibu dari Andi Djema, meninggal dunia, golongan yang pro-Belanda berusaha menghalangi pengangkatan Andi Djema sebagai datu kerajaan Luwu. Namun banyak rakyat Luwu yang mendukungnya. Usaha itu pun berhasil digagalkan, karena mereka mengancam akan mengadakan kerusuhan jika Andi Djema tidak diangkat menjadi datu. Selama menjadi datu, organisasi kebangsaan dan agama, seperti Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) dan Muhammadiyah diberinya lebih banyak ruang untuk menjalankan kegiatannya di Kerajaan Luwu. Meskipun kebijakannya itu kurang disukai oleh para pemangku adat kerajaan. Melawan penjajah. Kedatuan Luwu adalah kerajaan pertama di Sulawesi Selatan yang menyatakan bergabung ke dalam Pangkuan Republik dan dengan mengusulkan kepada Presiden RI satu permintaan, yaitu Daerah Istimewa Luwu. Menjelang kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Andi Djema bahkan memimpin gerakan Soekarno Muda dan memimpin perlawanan rakyat semesta Luwu. Pada tanggal 23 Januari tahun 1946. Tanggal itu sekarang diperingati sebagai Hari Perlawanan Rakyat Semesta. Beliau memimpin rakyat Luwu, Palopo, untuk berperang angkat senjata melawan tentara sekutu yang diboncengi oleh tentara NICA. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1945, Andi Djema sempat mengultimatum pihak sekutu agar segera melucuti tentaranya dan kembali ke tangsinya di Palopo. Ultimatum itu dibalas Gubernur Jenderal Belanda, Van Mook, dengan mengirim puluhan bom ke dalam kota Palopo. Datu Luwu, Andi Djema bersama rakyatnya tidak gentar dengan serangan dari laut itu. Persembahan jiwa dan raga dari bumi Sauri Gading, julukan Tanah Luwu, yang tidak rela dijajah oleh pihak sekutu, terus berkobar, sehingga perang pun pecah di hampir semua wilayah Luwu Raya. Kota Palopo dikuasai pemuda. Untuk beberapa jam, sekutu mundur ke selatan, sebelum bantuan yang besar datang dan menguasai kembali pusat kota Palopo. Perlawanan rakyat semesta Luwu punya nilai historis sendiri. Karena perlawanan itu termasuk paling luas. Perang meletus sepanjang tidak kurang 200 km. Perang dengan lokasi yang panjang itu menyulitkan sekutu. Efek dari perang tersebut, Belanda sangat murka dan mengirim Raymond Wasterling. Merasa dipermalukan, Wasterling mengamuk dengan membantai kurang lebih 40.000 jiwa rakyat tak berdosa sepanjang Sulawesi Selatan. Walau angka korban 40.000 jiwa itu masih diperdebatkan mengingat angka 40.000 jiwa terlalu besar. Karena tekanan yang disebabkan oleh kekuatan yang tidak seimbang, hingga beliau terpaksa meninggalkan istana bersama permaisurinya
memimpin rakyatnya bergerilya di dalam wilayah kerajaannya, yang mengakibatkan tertangkapnya Andi Jema oleh tentara NICA. Andi Jema, yang mempunyai 5 putra, itu baru tertangkap pada tanggal 3 Juli tahun 1946, dan diasingkan ke Ternate. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan, Andi Jema mengeluarkan pernyataan bahwa Kerajaan Luwu merupakan bagian dari negara Republik Indonesia untuk menyatukan sikap dan menentang kembalinya kekuasaan Belanda. Pada September 1945, dia memprakarsai pertemuan raja-raja Sulawesi Selatan di Watampone. Tidak hanya itu, dia juga merestui pembentukan badan-badan perjuangan Palopo khususnya, dan daerah Luwu pada umumnya. Badan-badan tersebut antara lain, Pemuda Nasional Indonesia, atau PNI, dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Atas jasa-jasanya, Andi Jema dianugerahi Bintang Kehormatan, Lencana Bintang Gerilya. Pada tanggal 10 November tahun 1958, dengan nomor 36/822, yang ditandatangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Soekarno, sebagai daerah paling sebentar dijajah Belanda, sekitar 30 tahun, inilah persembahan Wijatu Luwu atau Rakyat Luwu untuk Republik ini. Andi Jema meninggal di Makassar pada tanggal 23 Februari tahun 1965. Beliau diangkat menjadi pahlawan nasional pada tanggal 6 November tahun 2002 dengan dikeluarkannya Kepres nomor 73, TK, 2002. Sampai Andi Jema wafat, permintaan beliau kepada Soekarno untuk membentuk Daerah Istimewa Luwu yang telah disetujui tidak pernah terwujud nyata, sebagaimana yang diharapkan Andi Jema dan masyarakat Luwu. Salah satu penyebabnya adalah karena pada saat itu, di wilayah Luwu sedang bergejolak pemberontakan di TII yang dipimpin oleh Abdul Qahar Muzakkar.